Pada bagian ini akan dibahas mengenai formulasi strategi operasi dan peran alignment dalam operation strategi. Formulasi strategi operasi merupakan proses untuk menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya serta kapabilitas operasi perusahaan dalam jangka panjang. Berbeda dengan aktivitas operasional sehari-hari, formulasi strategi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa operasi perusahaan tetap mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Konsep utama dalam formulasi strategi adalah alignment atau keselarasan. Alignment terjadi ketika kemampuan operasi perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan kata lain, perusahaan tidak kekurangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga tidak memiliki keunggulan operasi yang tidak dimanfaatkan oleh pasar. Terdapat dua pendekatan dalam mencapai alignment. Pendekatan pertama yaitu market driven approach, yaitu perusahaan menganalisis kebutuhan pasar terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan sumber daya operasinya agar mampu memenuhi kebutuhannya tersebut. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling umum digunakan. Pendekatan kedua adalah resource driven approach, yaitu perusahaan mulai dari analisis kapabilitas operasi yang dimiliki kemudian mencari peluang pasar yang paling sesuai dengan kemampuan tersebut. Pendekatan ini biasanya digunakan ketika perusahaan memiliki kapabilitas unik yang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Dengan adanya alignment antara kebutuhan pasar dan kemampuan operasi, perusahaan dapat menciptakan strategi operasi yang lebih efektif serta mendukung pencapaian keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian bagaimana kita tuh menjaga keselarasan tentang tetap bertahan lama ya, atau kita bisa sebut dengan maintaining alignment over time. Jadi di sini itu penting untuk kita pahami bahwa strategi itu bukanlah dokumen statis, yaitu keberlanjutan strategis adalah perjuangan yang terus-menerus untuk menyelaraskan sumber daya internal dan juga dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Nah, banyak tuh perusahaan yang besar itu gagal bukan karena mereka tidak pernah selaras, tapi karena mereka itu gagal mempertahankan posisi tersebut agar sampai saat pasar itu berubah. Nah, jadi di sini ada dua pendekatan utama, yaitu tentang menjaga keberlanjutan ini. Yang pertama itu mekanisme statis atau defensif, di mana kita tuh membangun benteng berupa hambatan imitasi agar pesaing sulit meniru keunggulan kita. Dan kedua itu adalah mekanisme dinamis atau ofensif, di mana perusahaan itu secara efektif melakukan inovasi untuk menaikkan posisi mereka di sepanjang garis keselarasan ke level yang lebih tinggi. Nah, kecepatan perubahan ini sangat bergantung pada siklus sumber industri kita, seperti ada slow cycle yang sangat stabil karena sulit ditiru, kemudian standard cycle yang mengandalkan disiplin operasi karena tekanan operasional yang lebih kuat, dan fast cycle, di mana ini seperti di industri teknologi, di mana inovasi adalah salah satu-satunya cara untuk bertahan karena keunggulan produk ini bisa hilang dalam hitungan bulan. Nah, kesimpulannya itu menjaga keselarasan itu adalah proses yang berulang. Nah, kita tuh harus tahu kapan mereka itu harus bertahan dan kapan harus melakukan pelompatan inovasi untuk tetap relevan. Nah, di sini what analysis is need for formulation. Ini menyelaraskan kebutuhan pasar dengan kapabilitas operasional dan studi kasusnya nanti. Yang pertama, kita akan membahas analisis formulasi dulu, yang dimana strategi operasi itu bukan sekedar rencana satu arah, melainkan proses rekonsiliasi yang dinamis antara persyaratan pasar dan sumber daya operasi yang kita miliki. Nah, kita akan melihat mengapa kedua analisis ini tuh sering kali dipenuhi ketidakpastian. Yang pertama, analisis kebutuhan pasar didukung oleh literatur pemasaran yang kaya dan canggih dengan berbagai model analisis di lingkungan eksternal. Tantangannya, meskipun model analisis sangat rasional dan detail, analisis pasar itu tetap tidak kebal dari kesalahan akibat ambiguitas dan ketidakpastian data lingkungan makro. Selanjutnya, di analisis kapabilitas operasi, yang dimana ini tuh lebih sulit dianalisis daripada lingkungan eksternal karena seringkali didukung oleh banyak kerangka kerja praktis, yang dimana tantangannya itu secara konseptual, organisasi itu cenderung memperlakukan sumber daya internal kayak tumpukan gak beraturan. Nah, sebagai solusi praktis, analisis SWOT itu sangat membantu untuk menjembatani sisi internal dan eksternal agar efektif. Di mana analisis ini tuh harus singkat, terfokus pada faktor keberhasilan kunci yang dinyatakan dalam perspektif kompetitif dan secara jujur membedakan kondisi saat ini dengan kondisi ideal. Nah, di saat ini tuh menyajikan contoh faktor operasional dalam analisis SWOT. Penting dicatat bahwa kekuatan dan kelemahan adalah dua sisi dari koin yang sama. Misalnya kayak teknologi proses internal yang hebat adalah kekuatan, tetapi ketidakmampuan meningkatnya bisa menjadi kelemahan besar jika pasar berubah dengan cepat. Nah, sehingga kapabilitas inti itu berasal dari aset strategis yang langka dan sulit ditiru. Nah, untuk mengelolanya ada 3 hal penting, di mana kita harus mensederhanakan definisinya agar dipahami semua tim. Lalu melakukan disagresi, diagregasi ke tingkat yang lebih bisa ditindaklanjuti, dan menyadari bahwa penentuan kapabilitas ini memiliki implikasi politis internal terkait dengan perebutan alokasi sumber daya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian The Challenge to Operation Strategy Formulation. Jadi perumusan strategi operasi itu sering terhambat oleh inersia, yaitu kecenderungan organisasi untuk mempertahankan cara kerja yang sudah ada dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Nah, hambatan ini itu dapat berasal dari investasi sumber daya yang sudah tertanam, kemudian kecenderungan berinvestasi pada area yang sebelumnya sukses, lalu pengaruh sejarah organisasi yang membentuk kebiasaan kerja, serta struktur organisasi dan kepentingan politik internal yang memperlambat perubahan. Nah, how do we know when the formulation process is complete? Jadi proses perumusan strategi operasi itu dapat dianggap selesai apabila strategi yang dihasilkan itu memenuhi 4 kriteria utama. Yang pertama yaitu comprehensiveness, yaitu mencakup seluruh area keputusan yang penting. Kedua, coherence, yaitu seluruh keputusan strategi saling mendukung dan tidak bertentangan. Ketiga, correspondence, yaitu keputusan yang diambil sesuai dengan prioritas kinerja organisasi. Yang keempat, criticality, yaitu mampu mengidentifikasi area yang paling penting bagi daya saing dan kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai
mengenai what is operation strategy implementation. Nah, jadi operation strategy implementation adalah proses menjalankan strategi operasi yang telah dirancang agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, strategi ini tidak akan memberikan hasil jika hanya menjadi rencana tanpa pelaksanaan yang nyata. Oleh karena itu, implementasi merupakan tahap penting yang mengubah strategi menjadi tindakan operasional sehari-hari. Nah, implementasi strategi operasi berfokus pada terciptanya keselarasan atau line of fit antara kebutuhan pasar dan kemampuan sumber daya operasi perusahaan. Nah, pada gambar 9.6, titik A menunjukkan kondisi perusahaan saat ini, sedangkan titik B menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Untuk berpindah dari A ke B, perusahaan harus memahami perubahan yang terjadi pada kebutuhan pasar serta kemampuan operasi yang perlu dikembangkan seperti teknologi, proses kerja, kapasitas, atau keterampilan karyawan. Nah, selama proses implementasi, perusahaan itu harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan kemampuan operasional. Jika pasar menuntut lebih tinggi daripada kemampuan operasi yang dimiliki, pelanggan dapat merasa tidak puas. Dan sebaliknya, jika kemampuan operasi lebih tinggi daripada kebutuhan pasar, sumber daya perusahaan juga dapat terbuang sia-sia. Oleh karena itu, menjaga line of fit menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi. Nah, tanggung jawab implementasi strategi ini biasanya melibatkan dua kelompok. Yang pertama yaitu staff atau central operations yang bertugas merencanakan dan mengembangkan strategi operasi jangka panjang, dan yang kedua yaitu line managers yang menjalankan aktivitas operasional sehari-hari dan menangani berbagai masalah di lapangan. Meskipun demikian, mereka itu memiliki peran yang berbeda. Keduanya harus bekerja sama agar strategi yang dirancang dapat diterapkan secara efektif. Oke, selanjutnya ini membahas mengenai 4 types of central operation function. Nah, central operation adalah fungsi di kantor pusat yang bertugas menciptakan nilai bagi seluruh unit operasi perusahaan. Perannya ini meliputi penyediaan layanan teknis, sistem informasi, standar kualitas, tim perbaikan, serta koordinasi aktivitas operasional. Nah, cara central operation bekerja dipengaruhi oleh dua dimensi utama. Yang pertama itu top down versus bottom up. Ini adalah apakah strategi ditentukan oleh kantor pusat atau berkembang dari unit operasi. Yang kedua itu market requirement versus operation resource. Apakah fokusnya pada kebutuhan pasar atau pengembangan kemampuan internal. Nah, kombinasi kedua dimensi tersebut menghasilkan 4 tipe central operation: governor, curator, trainer, dan facilitator. Nah, pada gambar 9.7 ini typology of central operation. Yang artinya governor berfokus pada pencapaian kebutuhan pasar melalui kontrol dari kantor pusat, kurator berfokus pada kebutuhan pasar melalui pembelajaran dan berbagi informasi, dan trainer berfokus pada pengembangan kompetensi melalui pelatihan yang terpusat, serta fasilitator berfokus pada pengembangan kompetensi melalui kolaborasi dan belajar bersama. Nah, central operation as governor, governor merupakan tipe central operation yang berperan sebagai pengendali kinerja. Kantor pusat menetapkan target, hasil, dan mengambil tindakan jika terdapat penyimpangan. Karena menggunakan pendekatan top down dan berorientasi pada market requirement, fokus utamanya adalah memastikan setiap unit operasi mencapai target pasar dan standar yang telah ditentukan. Lalu ada central operation as curator, ini berperan sebagai pengumpul dan penyebar pengetahuan operasional. Kantor pusat mengumpulkan data kinerja dan praktik terbaik dari berbagai unit, lalu membagikannya kembali agar dapat dipelajari oleh seluruh organisasi. Tipe ini tetap berfokus pada kebutuhan pasar, tetapi menggunakan pendekatan bottom up, sehingga pembelajaran berasal dari pengalaman unit operasi. Central operation as trainer. Nah, trainer berfokus pada pembangunan kemampuan dan kompetensi internal organisasi. Kantor pusat bertindak sebagai pelatih atau konsultan yang menyediakan metode kerja, pelatihan, dan program ringan kinerja. Pendekatan ini bersifat top down karena arah pengembangan ditentukan oleh kantor pusat. Lalu central operation as facilitator. Fasilitator berperan sebagai pendukung dan mentor bagi unit operasi. Fokusnya adalah membantu unit operasi mengembangkan kemampuan mereka sendiri melalui kerjasama dan belajar bersama. Pendekatan ini bersifat bottom up dan lebih menekankan hubungan jangka panjang dibanding pengendalian langsung. Nah, Central Operation and Information Networks. Nah, pada setiap tipe Central Operation memiliki pola komunikasi yang berbeda antara kantor pusat dan unit operasi. Perbedaan ini ditunjukkan pada gambar 9.8, yaitu Information Network. Ini menunjukkan bagaimana informasi mengalir antara Central Operation dan unit operasi pada masing-masing tipe. Semakin ke arah governor, komunikasi semakin terpusat pada kantor pusat. Sebaliknya, semakin ke arah fasilitator, komunikasi menjadi lebih terbuka dan kolaboratif. Nah, pada governor network ini pada tipe governor, kantor pusat menjadi pusat utama komunikasi dan pengembalian keputusan. Informasi sebagian besar mengalir dari pusat ke unit operasi. Lalu pada trainer network ini pada tipe trainer, kantor pusat masih menjadi pusat utama informasi, tetapi terdapat sedikit pertukaran pengetahuan antar unit operasi. Lalu kurator network ini pada tipe kurator, hubungan antara kantor pusat dan unit operasi bersifat dua arah. Kantor pusat mengumpulkan dan menyebarkan informasi untuk mendukung benchmarking dan pembelajaran. Dan pada fasilitator network ini komunikasi berlangsung secara intensif antara kantor pusat dan seluruh unit operasi. Hubungan antar unit juga sangat kuat. Nah, 4 tipe central operation menunjukkan perbedaan cara kantor pusat mengelola operasi perusahaan. Governor menekankan kinerja, kurator menekankan pengelolaan pengetahuan, trainer menekankan pengembangan kompetensi, dan fasilitator menekankan kolaborasi. Perbedaan tersebut juga mengaruhi jaringan informasi organisasi, mulai dari yang sangat terpusat pada governor hingga yang sangat kolaboratif pada fasilitator. Materi ini membahas tentang participation in innovation strategi implementation atau partisipasi dalam implementasi strategi operasi. Dalam implementasi strategi operasi, keterlibatan seluruh anggota organisasi itu sangat penting karena strategi tidak dapat berjalan efektif apabila hanya dilakukan oleh manajemen saja. Nah, dengan adanya partisipasi karyawan, koordinasi dan pengembangan terhadap tujuan perusahaan menjadi lebih baik. Nah, agar keterlibatan berjalan lebih efektif, perusahaan itu perlu menciptakan komunikasi yang jelas, dan membangun budaya kerja yang partisipatif. Selain itu, karyawan juga harus memiliki keyakinan bahwa keterlibatan mereka memberikan dampak positif
Nah, ketika pendapat dari kontribusi mereka dihargai, maka motivasi akan meningkat serta kompetitif dari juga akan meningkat. Perusahaan juga perlu memberikan pelatihan keterampilan seperti problem solving, teamwork, dan sistem waktu agar karyawan itu mampu mendukung investasi strategis. Nah, organisasi harus memberikan kesempatan untuk ikut dalam implementasi, misalnya melalui diskusi, pemberian saran atau keterlibatan dalam tim proyek. Nah, konklusinya adalah partisipasi aktif karyawan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi strategi operasi perusahaan. Nah, pada case tadi ini membahas tentang corporate consulting company atau CTC, yaitu perusahaan konsultan yang didirikan oleh 4 dosen fakultas bisnis dengan dukungan dari universitas. Nah, awal mulanya perusahaan itu mengalami pertumbuhan yang sangat cepat karena berhasil meningkatkan kredibilitas akademik dan keahlian konsultasi sebagai pilihan kompetitif. Nah, di sini banyak klien yang kembali menggunakan jasa mereka untuk proyek yang lebih besar. Namun, sering pertumbuhan perusahaan muncul masalah dalam struktur organisasi yang masih bersifat data. Konflik kepemimpinan antara pendiri menyebabkan krisis internal yang berdampak pada pertumbuhan perusahaan serta terhambatnya beberapa kegiatan operasional seperti development, pelatihan, dan pengembangan sistem perusahaan. Nah, setelah ditetapkan seorang manajer pertumbuhan perusahaan kembali meningkat secara signifikan. Meskipun begitu, Triple C masih menghadapi tantangan dalam menentukan strategi operasi yang tepat. Perusahaan itu harus memutuskan jenis layanan konsultasi yang ingin difokuskan. Karena setiap jenis layanan konsultasi itu membutuhkan kultur organisasi, dan perencanaan kapasitas. Nah, konklusinya adalah kasus Triple C ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sistem cepat itu harus diimbangi dengan kepemimpinan yang jelas, strategi operasi yang tepat, dan pengelolaan organisasi yang efektif agar perusahaan mengembangkan keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya pertanyaan, what are the main operational and managerial challenge faced by CCC? Nah, yang pertama itu leadership crisis. Terjadi konflik di antara para pendiri karena tidak adanya pemimpin yang jelas. Hal ini menghambat pengembalian keputusan dan memperlambat pertumbuhan perusahaan. Yang kedua itu organizational structure. Struktur organisasi yang awalnya datar tidak lagi cocok ketika perusahaan berkembang semakin besar, sehingga membutuhkan pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih jelas. Yang ketiga itu human resource management. Pada proses rekrutmen, pelatihan, dan promosi, serta pengembangan karir menjadi sulit selama masa krisis kepemimpinan. Yang keempat itu knowledge management, yaitu pengembangan sistem berbasis web untuk menyimpan dan berbagi pengetahuan proyek tertunda, sehingga terdapat risiko hilangnya pengetahuan penting ketika karyawan keluar. Yang kelima itu capacity planning. Ini perusahaan menangani berbagai jenis proyek konsultasi yang berbeda tingkat kompleksitasnya, sehingga perencanaan kapasitas dan alokasi sumber daya menjadi semakin sulit. Yang keenam itu strategic direction. Ini CCC belum menentukan secara jelas jenis perusahaan konsultasi seperti apa yang ingin dibangun di masa depan, sehingga strategi operasi dan pengembangan perusahaan menjadi tidak pasti. Dan tantangan utama CCC adalah krisis kepemimpinan, struktur organisasi yang tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan perusahaan, pengelolaan SDM dan pengetahuan, kesulitan perencanaan kapasitas, serta ketidakjelasan arah strategi bisnis jangka panjang. Pada kasus Clever Consulting Company, krisis kepemimpinan terjadi ketika perusahaan yang awalnya memiliki struktur datar mengalami kesulitan menentukan siapa yang harus memimpin organisasi. Konflik personal dan profesional antara partner berlangsung hampir 1 tahun dan menyebabkan ketidakjelasan arah perusahaan. Dampak yang paling terlihat adalah penurunan dan pertumbuhan pendapatan. Sebelum krisis, CCC mampu tumbuh sebesar 55% dan 66%. Namun, selama masa krisis, pertumbuhannya turun menjadi hanya 17% yang berada di bawah target perusahaan. Selain memengaruhi kinerja keuangan, krisis ini juga menghambat berbagai inisiatif operasional seperti proses rekrutmen, pelatihan karyawan, proses promosi jabatan, serta pengembangan sistem berbasis web untuk menyimpan dan mengelola pengetahuan proyek. Akibatnya, perusahaan lebih banyak fokus pada penyelesaian konflik internal dibandingkan pengembangan strategi pertumbuhan. Setelah struktur kepemimpinan menjadi lebih jelas dan beberapa pendiri keluar dari perusahaan, kinerja CCC kembali membaik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pendapatan yang meningkat hingga 93% dan 113% pada 2 tahun berikutnya. Dan dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang jelas dan stabil merupakan faktor penting untuk menjaga kinerja operasional serta mendukung pertumbuhan perusahaan. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Intinya adalah mengapa sih knowledge management itu sangat vital, penting gitu bagi consulting company seperti CCC. Nah, pertama, industri konsultasi itu memiliki turnover yang tinggi. Jadi tanpa adanya knowledge management, jadi kalau staffnya keluar, pengetahuan berharga tuh ikut menguap gitu. Terus yang kedua, knowledge management itu memungkinkan standarisasi, sehingga analis junior itu dapat menangani proyek yang rumit. Dan yang ketiga, ini tuh mencegah pemborosan waktu dalam merancang solusi yang sebenarnya pernah dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya, langkah taktis implementasi knowledge management di CCC untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur knowledge management mereka dimulai dari pembentukan tim khusus, yaitu membangun kembali infrastruktur web yang tertunda, lalu melakukan kodifikasi pengetahuan tacit knowledge menjadi dokumentasi siap pakai, sehingga di akhirnya itu membangun budaya berbagi pengetahuan di seluruh organisasi.
Baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu compare the gray matter, gray hair, and procedural consulting models. What are their operational implications? Gray matter consulting, gray hair consulting, dan procedural consulting merupakan 3 model bisnis jasa konsultasi yang memiliki karakteristik dan implikasi operasional yang berbeda. Gray matter consulting berfokus pada pemecahan masalah yang baru, kompleks, dan belum memiliki solusi yang jelas. Nah, keunggulan utamanya terletak pada kreativitas, inovasi, serta kemampuan intelektual para konsultan dalam menghasilkan ide dan solusi baru. Implikasi operasionalnya adalah perusahaan itu harus merekrut tenaga ahli yang sangat kompeten, mendorong pembelajaran dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi. Nah, pengelolaan pengetahuan atau knowledge management menjadi sangat penting karena pengetahuan merupakan aset utama perusahaan. Sedangkan gray hair consulting mengandalkan pengalaman dan reputasi konsultan senior dalam menyelesaikan masalah klien. Klien memilih perusahaan karena percaya pada keahlian dan rekam jejak para konsultan berpengalaman. Implikasi operasionalnya adalah perusahaan sangat bergantung pada individu-individu senior, sehingga proses regenerasi, pelatihan, dan transfer pengetahuan menjadi krusial. Nah, risiko utamanya adalah hilangnya pengetahuan dan hubungan pelanggan apabila konsultan senior keluar dari perusahaan. Dan yang terakhir yaitu procedural consulting, itu menangani masalah yang sudah dikenal dan memiliki metode penyelesaian yang terstandarisasi. Jadi fokus utamanya itu efisiensi, konsistensi, dan kemampuan menyelesaikan proyek dalam jumlah besar. Implikasi operasionalnya meliputi penggunaan prosedur kerja yang baku, rasio analisis terhadap partner yang lebih tinggi, perencanaan kapasitas yang ketat, serta pengendalian biaya yang efektif. Namun persaingan karir biasanya lebih tinggi dan tingkat turnover karyawannya itu cenderung besar. Jadi perusahaan itu perlu memiliki sistem yang baik untuk menjaga dan menyimpan pengetahuan agar tidak hilang ketika karyawan keluar. Nah, dalam kasus Triple C ini, perusahaan itu pada awalnya lebih dekat dengan kombinasi gray matter dan gray hair consulting karena mengandalkan kredibilitas akademik, keahlian khusus, serta pengalaman para pendirinya. Nah, namun seiring pertumbuhan perusahaan dan berkurangnya keterlibatan para pendiri senior, perusahaan itu mulai bergerak menuju model gray matter yang lebih menekankan inovasi dan pengembangan pengetahuan organisasi daripada ketergantungan pada individu tertentu. Nah, pilihan model yang akan diambil di masa depan akan sangat menentukan struktur organisasi, kebutuhan sumber daya manusia, sistem manajemen pengetahuan, dan strategi pertumbuhan perusahaan. Di sini kita akan membahas tentang menjawab pertanyaan strategis yang sangat penting, yaitu strategi operasi apa yang harus dijalankan CCC ini di masa depan. Setelah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, namun penuh tantangan struktural, nah mereka ini berada di persimpangan jalan. Nah, dalam bisnis konsultan ada 3 pilihan yang mengandalkan pengalaman, yaitu mengandalkan prosedur rutin atau juga mengandalkan keahlian inovatif yang disebut gray matter. Nah, saran strategis untuk mereka ini adalah fokus pada model gray matternya. Mengapa hal ini sangat penting? Karena mereka ini lahir dari kredibilitas akademik yang kuat. Jika mereka memilih pekerjaan yang rutin, mereka tuh harus merekrut sangat banyak tenaga muda dengan risiko yang perpindahan staf yang tinggi, yang justru bisa membocorkan pengetahuan rahasia perusahaan ke pesaing. Nah, langkah nyata yang harus diambil tuh dengan menghidupkan kembali proyek infrastruktur pengetahuan berbasis web yang dulu sempat tertunda karena krisis kepemimpinan. Nah, di perusahaan konsultan ini pengetahuan itu adalah aset. Jadi pengetahuan ini tidak hanya lagi hanya di kepala individu, tapi tersimpan aman di dalam perusahaan. Selain itu, mereka tuh harus menyimbangkan risiko analis dan mitra. Jangan sampai pertumbuhan pendapatan yang secara mencapai 100% itu lebih justru membuat perencanaan kapasitas itu menjadi kacau dan menyebabkan kelelahan pada kerja staf. Jadi kesimpulannya, mereka tuh harus beralih dari pertumbuhan yang sifatnya organik menjadi pertumbuhan yang dikelola secara sadar dengan arah yang jelas. Jadi dengan menjelaskan sumber daya internal dan fokus pada inovasi tinggi, mereka akan memiliki keunggulan yang kompetitif yang benar-benar berkelanjutan dalam 10 tahun ke depan. Foram mais que possa passar.